Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Kurniawan. Saya dengan NIM 2386206016. Saya dari kelas 3B, Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di mana pada video kali ini saya akan membuat UTS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Iis Aprinawati MPD. Pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu pendekatan, model, dan langkah-langkah dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dapat diterapkan pada kelas rendah. Dari banyaknya model yang kita ketahui, model yang saya ambil adalah model multisensori. Kenapa? Karena salah satu model yang efektif untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah adalah dengan menggunakan model multisensori, yaitu di mana seorang guru memberikan pelajaran yang melibatkan berbagai stimulasi inderaan anak, seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan gerakan. Dalam pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa siswa akan belajar dengan baik jika materi pengajaran disajikan dalam berbagai modalitas alat indera. Sehingga dalam penggunaan model multisensori dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah, pada kelas 2 kita dapat mengintegrasikan berbagai indera untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa dengan model ini. Siswa dan siswi diajak untuk secara aktif melalui pengalaman sensorik yang beragam, di antaranya melihat, mendengar, menyentuh, dan bergerak, sehingga secara otomatis anak-anak dapat memahami materi yang diberikan oleh gurunya, dan secara tidak langsung siswa dapat mengingat dari materi yang diajarkan oleh gurunya. Selanjutnya, ciri-ciri dalam penggunaan model multisensori, yaitu diantaranya sebagai berikut. Dalam penggunaan ciri-ciri model multisensori, ada 5 ciri yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah interaktivitas. Siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan yang merangsang berbagai inderanya. Yang kedua, dalam penggunaan ciri-ciri model multisensori, kita harus menggunakan alat peraga, yaitu mengintegrasikan alat bantu visual, audio, dan kinestetik. Yang ketiga, pendekatan yang holistik, mendorong pemahaman yang lebih baik dengan menghubungkan konsep melalui pengalaman nyata. Dan yang keempat, dalam penggunaan model ini kita harus melibatkan teknologi, yang dimana kita memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran atau alat multimedia untuk mendukung pembelajaran dan membuatnya lebih menarik. Serta yang terakhir adalah lingkungan belajar yang mendukung, yang dimana kita bisa menciptakan ruang kelas yang nyaman dan inspiratif dengan berbagai sudut belajar yang memungkinkan eksplorasi berbagai bahan ajar. Selanjutnya, pendekatan dalam model multisensori. Ada beberapa. Yang pertama, pembelajaran yang konseptual. Maksud dari konseptual di sini kita adalah mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa ataupun yang berkaitan dengan siswa. Yang kedua adalah aktivitas interaktif, seperti menggunakan permainan, lagu, menonton video pembelajaran, dan gerakan untuk menyampaikan materi. Yang ketiga ada kolaboratif, mendorong siswa untuk bekerja sama antar siswa lain untuk saling belajar. Selanjutnya ada pendekatan konseptual, yaitu mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa. Pendekatan ini membantu siswa melihat relevansi materi dan meningkatkan motivasi belajarnya. Dan yang terakhir, serta penggunaan visual, auditory, hingga kinestetik, contohnya pada gambar, video, lagu, dari simulasi. Poin yang kedua,
langkah-langkah dalam penggunaan model multisensori. Penggunaan model pembelajaran multisensori yaitu kita sebagai guru harus melibatkan serangkaian langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan bahwa semua indera siswa terlibat dalam proses belajar. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti dalam penerapan model ini. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan apa yang ingin dicapai dalam pembelajarannya. Tujuannya harus jelas dan spesifik, sehingga dapat dirancang kegiatan yang sesuai pada siswa. Yang kedua, langkah-langkah dalam penggunaan model multisensori adalah kenali karakteristik siswa. Kita sebagai seorang guru, lakukan analisis terhadap gaya belajar dan kebutuhan siswa, ketahui sejauh mana mereka lebih dominan dalam belajar. Yang ketiga, rancang kegiatan pembelajaran. Buat rencana pembelajaran yang mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan banyak indera. Misalnya, rancang aktivitas yang menggunakan suara, menggunakan gambar, dan penggunaan alat peraga. Dan yang terakhir, yang keempat adalah persiapan alat dan bahan. Kumpulkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Ini bisa mencakup buku, alat peraga, teknologi, ataupun sumber daya visual dalam pembelajarannya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah. Berikut langkah-langkah yang kelima dalam penggunaan model multisensori, yaitu implementasi pembelajaran. Laksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana. Pastikan untuk melibatkan semua siswa dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah refleksi pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Refleksi dari apa yang telah kita pelajari, bagaimana mereka bisa belajar, dan apa yang bisa ditingkatkan untuk kedepannya. Sedangkan evaluasi dari apa yang telah dicapai siswa, guru bisa menetapkan metode penilaian dan lain-lain, serta melakukan tindak lanjut dan penyelesaian dalam pembelajaran agar bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah tidak hanya itu saja. Di sini saya juga akan menjelaskan model induktif kata bergambar. Nah, model induktif kata bergambar adalah model yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di kelas rendah. Model induktif kata bergambar adalah pendekatan yang menggabungkan penggunaan gambar dengan pengajaran kosakata dan pemahaman sehingga memfokuskan siswa pada pengamatan dan penemuan konsep melalui contoh konkret sebelum merumuskan aturan atau generalisasi. Siswa diajak untuk mengamati gambar, mendiskusikan, dan menarik kesimpulan tentang kata-kata atau konsep-konsep yang misalnya guru mempersiapkan gambar hewan atau benda yang dapat digunakan untuk memperkenalkan kosakata baru kepada siswa. Sehingga dari penggunaan model ini dapat menjadi lebih menarik, interaktif, membantu siswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses belajarnya. Jadi, dari adanya kata bergambar, dari adanya model induktif ini, guru bisa mempermudah siswa dalam mengingat kata-kata atau memahami konsep yang belum dipahami siswa. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di SD, pendekatan lainnya bisa digunakan dalam pendekatan konseptual. Nah, apa itu konseptual? Yaitu kita mengaitkan pembelajaran bahasa dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, menggunakan contoh yang relevan dengan pengalaman siswa dan menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna. Pendekatan konseptual dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra di kelas rendah mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama adalah pendekatan tematik, yaitu mengintegrasikan berbagai tema dalam pembelajaran bahasa dan sastra, seperti tema keluarga
alam atau kebudayaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua, pendidikan berbasis konteks, yaitu mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Misalnya, menggunakan cerita rakyat atau visi yang berkaitan dengan lingkungan mereka. Dan yang ketiga, penggunaan media dan teknologi, memanfaatkan buku cerita, video, dan aplikasi interaktif untuk menarik minat siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami bahasa Indonesia dan sastra, serta mengembangkan kecintaan terhadap membaca dan menulis sejak dini. Nah, kesimpulan dari video kita kali ini bahwa penggunaan model pembelajaran yang tepat dapat membantu siswa dan meningkatkan pembelajaran yang lebih baik, terutama penggunaan model pembelajaran multisensori dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia di kelas rendah. Dengan adanya penerapan model ini, dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterlibatan dalam proses pembelajaran, memperkuat pemahaman dari berbagai bahan ajar yang diberikan oleh guru, dan meningkatkan retensi informasi, yaitu siswa akan cenderung lebih mudah mengingat dan mengaplikasikan dari apa yang telah dipelajari yang disampaikan oleh gurunya, serta membantu pengalaman belajar yang menyenangkan bagi perkembangan emosional siswa ataupun siswi. Sehingga model, langkah-langkah, dan penerapannya dan pendekatan dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian video kita pada kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon dimaafkan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.